Ini adalah kisah tentang seorang oknum polisi yang menganiaya kakek tua di pinggir jalan. Apesnya kakek tua itu adalah seorang dukun santet. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini kisahnya. Ki Rahmat adalah seorang dukun santet yang tinggal di sebuah desa terpencil di Indonesia. Ia hidup sederhana, hanya bersama istrinya yang setia menemani dan selalu membantunya setiap kali ada pasien datang. Rumah mereka sangatlah sederhana yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang membuat suasana rumah terasa sejuk, tetapi juga sedikit menyeramkan bagi warga sekitar. Nama Ki Rahmat kerap menjadi perbincangan di antara para tetangga. Sebagian orang takut padanya, sementara yang lain menghormatinya karena keampuhan ilmunya. Meski begitu, Ki Rahmat tak pernah ambil pusing dengan segala omongan orang. Baginya, hidup harus terus berjalan, dan ilmunya adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Suatu pagi, Ki Rahmat bersiap untuk pergi ke pasar. Ia mengenakan pakaian serba hitam yang sudah menjadi ciri khasnya, yang juga mencerminkan wibawa seorang dukun. Setelah memastikan semua perlengkapannya siap, ia keluar dari rumah dan berjalan menuju motornya. Sebuah kendaraan tua yang mesinnya masih setia menggeram meski usianya sudah tak muda lagi. Dengan gerakan tenang, ia menyalakan mesin motor dan mulai melaju di jalanan desa yang masih sepi. Udara pagi terasa dingin, tetapi Ki Rahmat tidak terlalu memedulikannya. Sepanjang perjalanan, ia sesekali menggumamkan mantra pelan, melantunkan doa-doa yang hanya ia sendiri yang mengerti maknanya. Ia tahu bahwa hari ini, ia harus membeli beberapa bahan penting untuk ritual yang akan dilakukan malam nanti. Jalanan desa yang sempit dan berbatu sudah ia kenal dengan baik, dan meskipun motornya seringkali bergetar melewati jalan yang tidak rata, ia tetap mengendalikan kemudinya dengan tenang. Di kejauhan, pasar desa mulai terlihat. Beberapa pedagang telah membuka lapak mereka, siap menyambut para pembeli yang akan datang. Ki Rahmat menarik napas dalam, bersiap untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkannya, tanpa tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda dari biasanya. Setelah tiba di pasar, Ki Rahmat segera menuju lapak-lapak yang menjual bahan-bahan yang ia butuhkan untuk ritual malam nanti. Langkahnya tetap tenang, meskipun beberapa pasang mata menatapnya dengan rasa penasaran. Beberapa pedagang bahkan berbisik-bisik ketika melihatnya datang, namun Ki Rahmat sudah terbiasa dengan tatapan dan gumaman semacam itu. Ia berhenti di sebuah lapak yang menjual rempah-rempah. Dengan suara dalam dan berwibawa, ia menyebutkan bahan-bahan yang ia perlukan. Penjual, seorang pria paruh baya yang sudah mengenal Ki Rahmat, berusaha tetap ramah meskipun ada sedikit rasa canggung. "Wah, banyak sekali yang dibeli, Ki. Mau bikin apa?" tanyanya dengan nada bercanda, meskipun ada nada penasaran yang jelas terdengar. Ki Rahmat hanya tersenyum tipis. "Ada urusan," jawabnya singkat, tak ingin terlalu banyak menjelaskan. Setelah membayar, ia melangkah ke lapak lain, membeli beberapa bahan tambahan seperti kemenyan, akar-akaran, dan benda-benda lain yang bagi orang biasa mungkin tampak aneh. Setiap penjual yang dilaluinya menatap dengan rasa ingin tahu, namun tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Mereka tahu siapa Ki Rahmat, dan mereka paham bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak dicampuri. Setelah semua kebutuhannya terpenuhi, Ki Rahmat membawa kantong belanjaannya dan kembali ke motor tua miliknya. Ia memasukkan bahan-bahan ritual itu ke dalam jok motor dan memastikan semuanya aman sebelum berangkat pulang. Di tengah perjalanan pulang, Ki Rahmat mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, menikmati kesunyian jalanan yang mulai lengang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, di depan sebuah tikungan, seorang polisi berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan agar Ki Rahmat berhenti. Polisi itu bertubuh kekar dengan wajah penuh ketegasan, seragamnya tampak rapi, meskipun ada kesan arogan dalam sikapnya. "Hei, turun!" bentak polisi itu dengan nada kasar. Ki Rahmat menghela napas dan segera menepi, lalu turun dari motornya dengan perlahan. Ia menatap polisi itu dengan mata tenang, sama sekali tak menunjukkan rasa panik atau takut. "Ada apa, Pak Polisi?" tanyanya dengan nada datar, mencoba memahami alasan di balik penghentian mendadak ini. Di lubuk hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres.